Oke lah, kitab itu adalah suatu dalil atau petunjuk. Caranya begini, ketika berwudu itu pahamkan kudrahnya Allah, illa ke atas dahi, kemudian Allah ke dua jari di bawah susu kiri. Nah di sini jangan bernapas. Ketika sampai di dua jari di bawah susu kiri, naik napasnya, Allah turun. Sebenarnya di sini ada zikir rahasia. Tapi kalau misal ada rezeki kita ketemu, nanti dibisikkan di telinga kiri. Banyak yang mati, banyak yang meninggal. Muhammad batang tubuh, Rasul itu nyawa. Jika kamu mau melihat Muhammad, lihatlah insan. Kalau ada di dalam pikiran kita kenal Tuhan, batal. Tidak sampai-sampai kita dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Saudaraku, hadirin makanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita memahami ya, banyak sekali pasti pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kita. Kenapa kok hanya sampai ke Nur Muhammad? Kenapa kok tidak langsung kepada Allah? Kenapa tidak langsung kepada Tuhan? Kenapa hanya berhenti di Nur Muhammad? Maka pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan membelenggu daripada pikiran kita, jiwa kita. Maka itu wajar saudara-saudaraku. Semuanya juga begitu. Jadi dikiranya orang-orang yang mengkaji Nur Muhammad di mana-mana ya, tidak di Sumatera, tidak di mana-mana deh, tidak di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa dan pulau-pulau lain, itu dikiranya hanya sampai ke situ. Saya sepakat sekali 1000 kali persen. Ketika kita hanya sampai Nur Muhammad, tidak terus kepada zat Allah, tidak terus lagi kepada Rabbul Izzati, saya sepakat. Ini masih dalam perjalanan. Akan tetapi yang kita jelaskan di sini itu harus wajib terlebih dahulu untuk naik kepada zat Allah. Kemudian di atasnya apa ada lagi? Ada. Itulah Tuhan yang tidak berzat, Tuhan yang tidak bersifat asma dan tidak berafal, Rabbul Izzati. Maka inilah makom sebenarnya kunizan. Tidak ada yang akan sampai ke sana, tidak ada yang boleh tahu sana. Tidak ada satu orang pun, satu siapapun, kecuali Allah Ta'ala sendiri, Rabbul Izzati sendiri yang mengenal diri sebenar-benarnya diri. Itulah makom kunhizat. Maka saudara-saudaraku, untuk itu semua perlu ada prakteknya. Bukan hanya dicerita, di kepahaman, tapi perlu dipraktek, dijalani. Nah itu prakteknya bagaimana? Apakah hanya kita membaca buku? Apakah hanya kita menonton YouTube? Atau apakah hanya kita belajar sana-sini tapi tidak ada praktek ke dalam? Oh tentu tidak. Pasti semua ada praktek dan prosesnya masing-masing. Kemudian sebenarnya banyak dari kita itu tersentak di tengah jalan dan menyerah, putus asa untuk tidak melanjutkan karena awal berjalan niatnya sudah salah, ataupun di pertengahan jalan niatnya belok. Nah, biasanya begitu. Kemudian saudara-saudara, kita itu kalau belajar ilmu ma'rifat, namanya ilmu ma'rifat itu ke dalam saudara, masuk ke dalam diri, terus tembus ke dalam, tidak kita keluar. Tidak kita mengikuti pikiran kita yang terlena ya, yang terlena dengan kitab, yang terlena dengan kepahaman. Oke lah, kitab itu adalah suatu dalil atau petunjuk. Nah, supaya ketika kita ini di dalam perjalanan tidak lari-lari. Bagaikan map, begitu juga dengan guru pembimbing yang di luar. Itu hanya sekedar mengantarkan nanti untuk masuk ke dalam dirimu. Bukan kita keluar. Jadi mungkin kita akan bongkar suatu metode yang memang tidak pernah kita tidak pernah kita upload di YouTube sebelumnya. Kita kasih kisi-kisinya. Nah, maka ini adalah jalur zikir. Jalur zikir apa? Zikirnya zat, sifat, asma dan afal. Kita mulai daripada zikir afal sampai ke zat, sampai ke Rabbul Izzati diam sediam-diamnya. Maka ini perlu perenungan. Kalau untuk awal-awal perlu konsentrasi yang penuh. Dan satu kuncinya, jangan pernah merasa kita yang berkhulwat. Itu pertama. Jadi diperjalankan.
diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Kemudian niatnya hanya untuk ridho dan rahmat Allah. Sudah, selebihnya itu tidak ada. Pokoknya hanya untuk ilahi anta maksudi, niatnya ke Allah saja. Tidak ada mencari ini, tidak ada mau jadi ini, apa-apa hilangkan dulu. Nah kemudian kita langsung ke prakteknya saudaraku. Jadi ini nanti ya, sebelum kita memulai, lebih bagusnya untuk mencari tempat yang sepi. Kemudian kalau bisa berwudu. Berwudunya caranya begini. Nanti ketika tangan, yang penting bisa paham dulu deh 7 sifat ma'ani: kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Nah kita uraikan ketika berwudu. Inilah wudu yang tiada putus-putus. Caranya begini, ketika berwudu itu pahamkan kudrohnya Allah, kuasanya Allah itu dikembalikan kepada tangan dengan kaki. Jadi ketika membasuh tangan nanti, telapak tangan itu dikembalikan bahwa yang berkuasa ini Allah. Nah, kemudian irodahnya itu kepada niatnya nanti, niatnya berwudu ketika dibasuh muka. Kalau imam mazhab Syafi'i, kalau bukan imam mazhab Syafi'i dipakai selainnya itu sebelum atau pada saat telapak tangan sudah berniat di situ. Nah ini kehendak, irodah. Kemudian ilmu nanti ketika mengusap kepala itu dikembalikan semua sifat tahunya Allah, ini adalah sifat tahunya bukan kita. Nah, hayatnya Allah ketika kita hisap dari hidung nanti ambil wudu, kita kembalikan hayatnya Allah di situ. Penciumannya semua Allah di situ. Kita kembalikan bahwa Allah yang hidup. Nah, kemudian ketika samanya ketika kita basuh nanti telinga, itu kembalikan bahwa Allah yang mendengar. Nah ya. Kemudian ketika membasuh muka nanti itu juga ke usap mata, maka kembalikan basornya Allah sama dengan ketika di kalam nanti mulut. Nah, jadi begitu ya. Kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Ketika berwudu 7 sifat itu dikembalikan. Bukan saya yang berkuasa, bukan tangan saya, bukan kaki saya yang berkuasa, bukan niat, bukan akunya aku yang berniat berkehendak, bukan saya yang tahu ya, bukan saya yang hidup. Kembalikan semua, yang hidup hanya Allah. Begitu seterusnya sampai selesai berwudu, baru berjalan, kemudian cari tempat. Posisinya terserah. Kalau ini terserah, mau posisi duduk tawaruk kiri kah, mau posisi duduk tasawuf akhir kah, mau posisi bersila biasa dengan santai-santainya, relax ya, relax. Kemudian pertama itu ini kan ya, bacakan Al-Fatihah kepada diri, hanya untuk diri. Maksudnya diri di sini ke Nur Muhammad itu. Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas, baru sholawat sallallahu alaihi Muhammad 3 kali saja. 3 kali baru cepat mulai. Nah, kemudian itu tadi ya niatnya hanya untuk mencari ridho Allah, rahmat Allah. Itu. Kemudian kita nanti menutup mata. Nah, kita fokuskan di pusar dulu. Ini kita mulai daripada zikir af'al ini, zikir tubuh. Tapi ini tidak dibunyikan ya. Ini pakai nafas. Ini metodenya berbeda. Kalau ada metode lain silahkan. Pakai pakaian sendiri, pakai pakaian mau dipakai silahkan, tidak dipakai dibuang. Begitu. Jadi ini ketika la ilaha illallah, perhatikan. Ini dari pusar. Ini pakai nafas ya. Jadi begini. Hisap nafas. Inilah berjalan dari pusar ke ulu hati napasnya ya. Jadi cuma dalam sir saja itulah. Ini sambil hisap napas. Ilaha ke kanan, illa ke atas, Allah kedua jari di bawah susu kiri. Jadi pusar lah ke ulu hati naik, kemudian langsung ke kanan, ilaha, illa ke atas dahi, kemudian Allah ke 2 jari di bawah susu kiri. Ini napasnya aja dalam hati ya. Ini hisap napas begini. Inilah, terus hisap napasnya, ilaha, illa, ini sampai habis, sampai illa di sini, Allah. Nah ini napas saja ya begini. Nah pas ke Allah itu dihembuskan napasnya, kedua jari di bawah susu kiri sampai habis napasnya. Kemudian kembalikan lagi ke pusar. Nah, kemudian hisap napas lagi dari pusar, hisap ke kanan, ilaha, illa, hembuskan Allah dari hidung, tembus ke kolbu sanubari, tembus 2 jari di bawah susu kiri itu. Nah, jadi kita ini rasa wujud Adam ini difanakan, rasanya ya, rasanya kita tidak memiliki.
tubuh itu dihancurkan, rasanya dihancurkan untuk sementara, awalnya untuk naik ke situ, dihancurkan kepada hati, yang ada hanya hati. Jadi la ilaha illallah. La itu dalam hati saja ya. Kita hisap napas begini. La sampai ulu hati, kemudian ke kanan, ilaha. Ini masih hisap napas. Illa sampai napasnya full, Allah itu napasnya turun. Arahkan ke 2 jari di bawah susu kiri. Nah, ini dilakukan selama 7 kali, saudara. Nah, saya kira ya. Jadi la ilaha illallah itu dalam hati dengan napas. Napas saja. Kemudian di sini ini kan berhenti. Nah, di sini jangan bernapas. Ketika sampai di 2 jari di bawah susu kiri, ini napasnya kan keluar sampai habis. Jangan hisap napas, tahan napasnya pada saat napasnya habis keluar. Nah, kemudian dengarkan detak jantung sambil Allah, 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 Allah dalam hati. Tapi jangan bernapas, jangan bernapas. Napasnya pas keluar ditahan, jangan dimasukkan lagi, jangan dinaikkan lagi napasnya. Didengar Allah dalam hati. Kalau ketika sudah tidak kuat lagi, hisap napasnya. Tapi sadari bahwa hisap napas itu hunai, tidak usah disebut, diingat saja hunai, Allah keluar. Jadi naik lagi terus Allah, Allah. Tapi ini jangan disebut, cukup diingat saja bahwa zikirnya napas ini, zikir nyawa itu Allah naik turun. Pada saat ketika sudah la ilaha illallah tadi, kemudian habis napasnya, jangan hisap balik. Ini Allah, Allah, Allah dalam hati. Jika tidak kuat bernapas, langsung Allah. Naik napasnya, Allah turun. Begitu terus lama ya. Disadari saja napasnya naik turun. Lama di situ, lama di situ, lama di situ, lama di situ. Nanti ketika sudah lama, dikira-kira saja, dikira-kira. Ketika sudah lama hisap napasnya naik, tahan di pusar. Nah, di sini dalam hati mengatakan tapi sambil mengeluarkan napas dari hidung begini. Hisap napas tadi. Sambil keluar napasnya. Sebenarnya di sini ada zikir rahasia. Tapi mohon maaf ya, kita tidak kasih tahu kalau tidak bertemu. Karena ini zikir nikmat, zikir rahasia. Zikir itu, tapi ini zikir itu sebenarnya bukan di dalam hati, saudara, tapi ada bunyinya, zikir nikmat, zikir kenikmatan. Ini kuncinya ini. Jadi di sini kita hisap napas, tapi kalau tidak tahu sementara zikirnya saja dalam hati. Tapi kalau misal ada rezeki kita ketemu, nanti dibisikkan di telinga kiri. Itu hisap napas, tahan di pusar. Kemudian kita ini sambil mengatakan tapi napasnya keluar dari hidung sampai habis, hisap lagi, tahan di pusar sampai habis, keluarkan lagi dengan Jadi napasnya kayak begini sampai habis. Sebenarnya ada bunyinya itu. Di pusar kedudukannya, bunyinya di situ ada bunyinya, zikir nuktoh. Tapi kalau tidak tahu, dalam hati saja sambil keluarkan sedikit-sedikit dari hidungnya sambil Nah, nanti lama-lama ada kenikmatan yang tidak bisa kita tidak bisa kita ucap. Nikmat sekali, nikmat senikmat-nikmatnya. Nanti lama-lama zikir itu hilang semua, zikirnya hilang, tidak ada lagi kata apa-apa, jangan menyebut apa-apa, ya, jangan memikirkan apa-apa. Pokoknya tidak ada apa-apa di situ. Mau dibilang kosong tidak ada, mau dibilang tidak ada ya tidak bisa juga. Mau dibilang ada ya tidak bisa. Mau dikatakan itulah dia, salah juga, tidak boleh. Jadi makom Rabbul Izzah itu tuh diam sediam-diamnya. Kalau tadi kita di kedudukan maha ruang, maksudnya di pusar kedudukannya. Ketika zikir itu, nanti di atasnya itu maha ruang, ya, di atasnya maha ruang yang kosong itu adalah Rabbul Izzati. Kenapa tidak bisa dikenal Rabbul Izzati? Hanya dengan itu seseorang tidak ada yang mengatakan aku mengenal Allah.
Hanya Allah sendiri, hanya Tuhan sendiri yang mengenal betul-betul. Makanya tidak bisa bicara di situ, dalam hati, dalam apapun di alam kekosongan itu. Tidak boleh ada kata-kata apa di situ. Tidak boleh ada aku kenal Allah, inilah Allah, tidak ada. Diam sedam-diamnya, betul-betul diam. Begitu nanti lama, turun lagi. Turunnya begini. Ketika sudah kosong sekosong-kosongnya, tidak ada lagi ini ya. Ya pokoknya saya tidak perlu ceritakan bagaimana kejadiannya, nanti dirasakan sendiri. Ya saya mohon maaf juga kalau napas berhenti, ataukah kita mati sementara kah, ataukah memang tidak pulang lagi. Saya mohon maaf, karena biasa banyak terjadi seperti itu. Banyak yang mati, banyak yang meninggal biasanya, tapi ada juga tidak. Jadi kalau memang itu memang ajal kita di situ mau ditarik, ya silakan. Allah Ta'ala itu kuasa Allah Ta'ala, kita bukan apa-apa. Ini mengembalikan jiwa-jiwa yang Adam ini itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sebenar-benarnya. Jadi dikembalikan ke situ. Betul-betul tidak ada mati semati-matinya. Tidak ada pikiran, tidak ada rasa-rasa, tidak ada perasaan, tidak ada yang namanya rasa. Tidak ada yang namanya kesadaran pun, habis semua, tidak ada kata-kata di situ. Di situ nanti rasakan sendiri. Kalau saya bilangkan nanti berbeda, pasti berbeda. Apa yang diucapkan, apa yang diketahui itu bukan Tuhan. Apapun mau dibilang Rabbul Izzati pun sebenarnya tidak boleh ada kata-kata. Tidak boleh betul-betul la sautin wala harfun pun tidak boleh sebenarnya. Pokoknya dibilang kosong tidak, dibilang ada juga tidak, dibilang maharuan juga tidak, di atasnya. Betul-betul tidak ada kata-kata di situ. Mati semati-matinya. Itu Rabbul Izzati itu. Makamnya di atas maharuang itu. Tidak ada kata-kata apa-apa. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kembali lagi kita, kembali lagi ya, kembali zikirnya lagi. Yang dibunyikan itu tadi zikir nikmat, bukan kun fayakun, kata-kata pertama Allah, bukan hu, bukan itu bunyi suara, itu suara pertamanya Allah Ta'ala. Ketika suara pertama itu bunyi, baru Nur Muhammad ada. Adanya Nur Muhammad gak asbab daripada suara ini. Zikir pamulanna lino, zikir yang betul-betul zikir nukto goib yang dibunyikan Allah Ta'ala, bukan huruf. Zikir niktoh titik. Nah, kenikmatan yang ini ketika berbunyi lahir tajalli Nur Muhammad. Tajalli Nur Muhammad. Nur Allah ketika Rabbul Izzati itu bertajalli ke Nur Allah Maha Ruang. Di situ Allah sendiri memuji dirinya. Allah sendiri yang melihat dirinya, tidak ada siapa-siapa, melihat ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tidak ke kanan, ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Melihat dirinya pun masih kosong sekosong-kosongnya, Maha Ruang. Nah, kemudian disitulah bunyi suara itu ke depan. Tapi di sini bukan dizohirkan, di dalam hati pun bukan pakai suara itu, tapi tidak berhuruf. Bingung juga itu, bingung, makanya rahasia sekali itu. Ke depan, ya, anggaplah ke depan, ya. Kemudian ke bawah ke atas misal ini kita singkat saja. Nah, kemudian setelah itu terjadilah Nur Muhammad, kemudian terjadilah semesta dan seluruh alam. Nah, kemudian ketika sudah kembali tadi di zikir itu, kita kembali ke pusar ya, tahan napas, bunyikan kemudian kembali lagi kita ke zikir nyawa, hu Allah, semampunya. Kemudian kembali kita ke zikir asma tadi, zikir hati Allah, baru kembali kita ke la ilaha illallah. Tapi kembalinya la ilaha illallah begini, dari tulang sulbi ya, dari tulang sulbi sampai cakra mahkota ubun-ubun. Tapi zikirnya itu tetap la ilaha illallah, tapi lurus saja. Tidak seperti tadi waktu pertama sebelum mi'raj ya, lurus saja dari tulang sulbi kita isap napas sampai full ke sini ke ubun-ubun. Tapi di dalam hati sambil la ilaha illallah. Jadi begini, dalam hati la ilaha illallah sampai sini Allahnya habis. Jadi isap napas sampai full, sampai betul-betul tidak ada lagi ruang, sampai full napasnya di sini. Nah, baru turun Muhammadur Rasulullah, turun napas sampai full. Nah, baru kita baca sholawat di situ.
Tapi di sini ketika naik napas, la ilaha illallah itu perlu diperhatikan, itu naiknya lewat hidung kanan, masuknya hidung kanan. Jadi la ilaha illallah dari sini, dari tulang sulbi, la ilaha illallah sampai full, tidak ada lagi napas. Ini sambil dalam hati ya, la ilaha illallah, kemudian turun lewat hidung kiri sampai full di bawah tulang sulbi, baru kita buka mata, Muhammad Rasul Allah. Jadi langsung sudah jadi Muhammad batang tubuh, kemudian Rasul di sini, kemudian Allah yang menyaksikan. Nah, baru buka mata, sholawat. Itu. Jadi memang harus naik dulu, saudaraku, baru ke Nur Muhammad. Tapi kita tidak turun kesadaran. Ini bahasa syariatnya ya, bukan kita. Akunya Allah itu tetap di zat menyaksikan. Makanya Muhammad Rasul Allah. Muhammad batang tubuh, Rasul itu nyawa. Kemudian Allah yang menyaksikan keduanya itu. Kelihatannya tiga. Allah Nur Muhammad, Allah Rasul Muhammad, Allah Ahmad Muhammad. Yang tadinya Adam, yang tadinya Allah Ahmad Adam atau Allah Muhammad Adam, berganti dia. Berganti kesadarannya menjadi Muhammad Rasulullah. Di situ ini sempurna. Jadi bukan kita hanya berhenti di Nur Muhammad, lanjutkan ke Nur Allah, lanjutkan ke zat Allah, baru lanjutkan lagi ke Rabbul Izzati. Zat Allah itu maha ruang. Kok yang kosong itu. Tapi yang Rabbul Izzati itu di atasnya loh kosong, maha ruang. Karena banyak kita yang bertanya ya, apakah kosong itu Tuhan? Kalau saya belum. Karena kapan-kapan disebut itu Tuhan, batal. Jadi diam sediam-diamnya memang tidak ada apa-apa, tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Itu puncak makrifat itu. Pokoknya kalau ada saya kenal Allah, terbesit sedikit saja, oh itu yang Allah yang kosong, aduh gagal itu, masih belum. Pokoknya diam sediam-diamnya saja. Tidak ada kata-kata baik itu di dalam sir, baik itu apalagi diucapkan, oh itu Allah yang kosong. Belum. Perlu perenungan saudara. Perlu naik dulu. Dan ini tidak hanya satu kali dilaksanakan, tapi ada juga orang satu kali, dua kali itu sudah langsung mendapatkan rasa itu tadi, yang sampai di alam apakah di atasnya itu kosong itu. Cuman tidak bisa diinikan, tidak bisa saya cerita. Nah, begitu ya Tuhan. Jadi coba dipraktekkan. Baru setelah pakaian ini, baru kita ke mesrakannya ke jalur Nur Muhammad, jalur khurwat Nur Muhammad, karena sempurna, tinggal dimesrakan aja. Nah si Adam kemana? Sudah mati tadi di atas, dia tidak balik-balik lagi turun. Bukan Adam turun, tidak. Tetap di situ kesadarannya di zat, menyaksikan sifatnya sendiri, Allah Ta'ala sendiri. Ya Allah. Jadi ketika berzikir itu Nur Muhammad, ya Allah Ta'ala juga sifatnya, karena mau dikenali, sehingga dia menjohirkan. Jika kamu ingin melihat yang kosong, lihatlah Nur Muhammad, si hayat. Tapi si hayat masih Laisa. Jika si Muhammad, tapi jika kamu mau melihat Muhammad, lihatlah insan. Sempurna, wujudullah. Wujud Allah, bukan Allah loh ya, tapi kenyataan. Tapi tiada lain, tidak boleh loh diceraikan zat dengan sifat. Tidak boleh dinafikan. Nah, begitu saudaraku. Jadi ini untuk ini ya, biar kita tidak bingung. Jadi kita itu tidak berhenti di Nur Muhammad. Makanya coba dipahami kenapa sih ulama-ulama Thariqah pasti rata-rata punya pegangannya Nur, terakhir lagi dipakai. Karena semua Thariqah Muktabaroh, apa sih untuk kemana sih ilahi anta maksudi itu kemana? Ilahi anta maksudi maksudnya itu kemana? Sampai ke zat, sampai fana fi zat. Fana, zatnya fana, sifatnya fana, asma'nya fana, af'alnya fana, sampai kosongnya tidak bisa apa-apa. Baru sempurna dengan pakaian Nur Muhammad. Nah kita ini zikir nyawa terus sampai 50 tahun, zikir napas terus. Bukan kita begini saudaraku. Ini sudah akhir zaman, kesian ya Allah. Masih mau di situ terus bermain. Ayolah. Tapi ini tidak ada paksaan, bukan saya memaksa saudaraku. Ya Allah, ya Karim. Tidak memaksa. Kalau sudah tahu paham itu, mau zikir napas kek, mau zikir Allah kek, mau amalan apa kek, mau amalan apa
ilmu hikmah, terserah. Mantap sudah itu pakaiannya. Kalau sudah begitu tertancap sudah, biar kita digorok itu tidak bakal mau bergeser itu keyakinan. Tidak lagi memandang apapun di dunia ini selain daripada Nur Muhammad. Nah, yang memandang itu Allah. Zat memandang sifat. Kita tidak berhenti di Nur Muhammad, saudaraku. Lurus. Saya juga tidak sepakat ketika ada ajaran Nur Muhammad hanya ke Nur Muhammad saja sampai dia meninggal. Tidak sepakat saya. Itu belum sampai tuh. Nur Muhammad ini mau dikembalikan ke zat Allah ke Rabbul Izzati, harus kembali ke pangkalannya. Nah, harus kembali dulu ke martabat ahadiyah, baru di atasnya tidak bisa lagi disebut. Nah, baru dia, oh ya Allah, tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada apa-apa itu bukan berarti tidak ada. Jadi la ilaha illallah itu, la itu makom la itu bukan kosong, bukan tidak ada. Tidak pernah tidak ada. Mau disebut ada ya kita salah, mau disebut tidak ada juga salah. Mau disebut berzat salah, disebut tidak berzat juga. Makom kunizatnya sudah ada zatnya di situ, di dalamnya, masih di dalam ilmunya. Mau dibilang tidak bersifat, iya. Dibilang juga bersifat, salah juga. Nah, jadi tidak ada yang bisa menyebut. Ya Allah, kalau ada di dalam pikiran kita kenal Tuhan, batal. Tidak sampai kita dulu itu. Jadi begitu, saudaraku. Ya, mungkin mohon maaf sebelumnya jika banyak kata-kata kita yang menyinggung. Jangan tersinggung, masa baru begitu tersinggung. Bercanda ya, bercanda sambil ketawa-ketawa. Ya, saudaraku semuanya sehat selalu. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.